Pada sore hari ini kita lanjutkan kajian seputar ibadah puasa. Setelah kita membahas pembatal puasa dari hari kemarin, terlebih khusus yang dibahas pada hari kemarin itu terkait pembatal puasa yang memang sudah ada di zaman dulu. Adapun insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas pembatal puasa yang kontemporer, yaitu pembatal puasa yang di zaman dulu tidak ada. Tapi langsung saja kita masuk ke dalam kitab. Berkata penulis hafidhallahu ta'ala, ad-darsus sadis, pelajaran ke-6, mufattiratus siyamil mu'asirah, pembatal puasa kontemporer. Tadi sudah disebutkan bahwasanya maksud dari kontemporer adalah hal-hal yang ditemukan sekarang yang mana pada zaman dulu tidak ada. Taib. Setelah penulis hafizallahu ta'ala memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, faqad sabaqa fi ad-darsi as-sabiq al-qawlu bi anna usul al-mufattirat dzakaraha Allah ta'ala fi qawlihi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Telah disebutkan pada pelajaran sebelumnya bahwasanya usul atau pokok pembatal puasa itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dari awal, fal'ana basyiruhunna basyiruhunna. Sekarang maka cumbuilah atau gaulilah istri-istri kalian, sampai firman Allah, wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Nah, tiga hal ini termasuk dari pokok pembatal puasa. Kemudian setelah itu penulis berkata, wadhabitu fima yahsulu bihi taftir huwa ma kana mansusan alaihi aw fi ma'na al-mansus. Ini kaidah yang penting, hendaknya kita catat kemudian hafalkan. Kata beliau, ada kaidah yang mana dengan kaidah tersebut kita bisa mengatakan puasa ini batal, puasa ini tidak batal. Yaitu apa-apa yang disebutkan di dalam dalil secara tegas itu adalah batal. Ini kaidahnya. Jadi jika dalil mengatakan secara tegas itu pembatal puasa, maka puasanya otomatis batal. Seperti tiga hal tadi, jelas makan, minum, kemudian berhubungan sama istri, jelas batal secara teks, secara nas disebutkan di dalam Al-Quran. Atau au fi ma'nal mansus, atau yang semakna dengan apa yang disebutkan. Contohnya tadi disebutkan makan. Nah, di zaman kita itu ada yang namanya infus. Infus itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara tekstual, secara nas tidak disebutkan. Akan tetapi yang namanya infus, kemudian infus tersebut berfungsi sebagai gizi, berfungsi sebagai pengganti makanan, maka meskipun infus tidak disebutkan pembatal Al-Quran di dalam Al-Quran, tapi dia semakna dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu makan yang dapat membatalkan puasa. Taib. Taib. Ini kata beliau, ini kaidah penting. Kemudian beliau juga mengatakan wal aslu sihatus siyam. Jadi hukum asalnya seorang itu puasanya betul, benar. Jadi tidak boleh mengatakan ini batal, itu batal, tidak boleh sampai ada dalil yang mengatakan dengan tegas bahwasanya perbuatan itu batal, atau ada yang semakna dengan dalil yang disebutkan. Wala yu'dalu an hadzal asli fayuqalu bi fasadis siyam illa bi amrin wadhihin yaqtadi fasadas siyam atau fasadas saum. Yang artinya ketika diketahui hukum asal puasa seorang itu sehat, benar, sah,
maka tidak boleh dikatakan ini puasanya tidak sah sampai ada dalil yang mengatakan ini tidak sah. Ya, hukum asalnya semua orang yang berpuasa sah. Tidak boleh mengatakan ini batal sampai ada dalil yang mengatakan itu tegas adalah amalan yang membatalkan puasa atau ada yang semakna dengan dalil tersebut. Ini kaidah yang penting yang hendaknya kita pahami. Karena ketika misalkan kita menemukan sesuatu yang baru, ya kita katakan apa? Hukum asalnya itu tidak batal. Seperti nanti insya Allah kita akan bahas contoh misalkan obat tetes telinga misalkan. Nanti dibahas insya Allah. Itu tidak membatalkan puasa, nanti alasannya dibahas. Tentu kalau misalkan untuk kehati-hatian bagi yang pemula dalam menuntut ilmu, ya tanyakan kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Baik. Setelah itu beliau setelah membawakan kaidah di dalam hal pembatal puasa, beliau berkata, wa fi ma ya'ti bayanu abrazi mufattiratis shiyam al-mu'asirah. Kata beliau, di antara hal yang paling nampak, yang paling jelas, yang termasuk pembatal puasa, di antaranya awalan ma yufsidu as-shiyam al-ghasilu al-kulawi. Al-ghasilu al-kulawi yaitu cuci darah. Jadi cuci darah membatalkan puasa. Cuci darah itu apa? Salah satu hal medis yang dilakukan ketika ada yang beres dalam ginjal seseorang. Kata beliau, ghasilul binawaihi. Kata beliau, cuci darah dengan dua jenisnya, karena yang namanya cuci darah itu ada dua jenis. Tadi Anda setelah cari-cari dan baca-baca, dan insya Allah orang yang belajar kedokteran lebih paham, ada dua jenis terkait cuci darah. Ada yang namanya hemodialisis, yang kedua ada peritoneal dialisis. Namanya sulit, ini bahasa ilmiahnya. Yang jelas apa? Yang disebut cuci darah ada dua jenis, kedua-duanya membatalkan puasa. Kata beliau, yahsulu bihi at-taftiru lis-shaim. Dengan dia melakukan cuci darah, otomatis puasanya batal. Kemudian beliau berkata, wa hadza ma aftat bihi al-lajnatu ad-daimah. Ini yang difatwakan oleh lajnah ad-daimah, yaitu salah satu komisi fatwa yang terletak di Arab Saudi yang dipimpin dulu itu oleh Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala. Nah, ketika komisi fatwa ini mengatakan bahwasanya cuci darah batal, yang menjadi raisnya atau pemimpinnya adalah Syekh Abdullah ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Taib. Kata beliau, jika seorang misalkan melakukan hal ini, wa ala dzalika falladhi yaqumu bi ghasilil kula yufsidu shaumuhu. Jika dia melakukan ini cuci darah, maka batal puasanya. Fa in istata'a an yasuma ba'da Ramadan fayaqdiya. Jika dia nanti sehat setelah Ramadan, maka wajib qada. Adapun jika dia tidak sehat, terus-menerus sakit, maka cukup bagi dia memberi makan fakir miskin untuk satu kali puasa yang ia tinggalkan. Karena yang namanya gagal ginjal itu apa? Sesuatu yang mengerikan, bukan perkara medis yang ringan. Bisa jadi misalkan terus-menerus sakit, maka tidak ada kewajiban qada bagi dia, cukup membayar fidyah, yaitu berupa memberi makan fakir miskin sejumlah puasa yang ia tinggalkan. Taib. Selanjutnya, yang termasuk pembatal puasa adalah syurbud dukhan. Apa syurbud dukhan itu? Ngudud itu apa? Ngerokok. Syurbud dukhan muharramun. Merokok itu hukumnya haram. Jadi jangan sampai berkata, Ustaz, rokok halal. Kenapa? Karena ada ustaz yang menghalalkan. Ya enggak lah. Ustaz itu apa?
hanya sekedar menjelaskan, lihat apa yang ia jelaskan. Kalau yang ia jelaskan ternyata sesuai dengan dalil, terima. Kalau ternyata apa yang ia jelaskan, apa yang ia fatwakan tidak sesuai dengan dalil, apa? Maka tolak. Karena jelas dalil-dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam api kebinasaan, ke dalam kebinasaan. Rokok membinasakan tidak? Bukan hanya membinasakan, membunuhmu. Merokok membunuhmu. Di mana itu terletaknya? Di dalam tulisannya. Jadi anak dulu ada sedikit kisah. Dulu lagi presentasi kuliah, ada seorang ikhwan, seorang ustadz lagi serius menjelaskan presentasi. Tiba-tiba mengatakan orang yang merokok itu buta, katanya. Kaget anak. Kok bisa orang yang merokok itu buta? Ya, dia tidak bisa baca. Merokok membunuhmu, dia tidak baca, mudut aja terus gitu. Subhanallah. Jadi katanya apa? Yang merokok itu buta, bukan buta, tapi memang apa? Yang dia mungkin doyan, hobi. Seringan saja. Tapi apa? Yang namanya rokok itu hukumnya haram. Meskipun tidak ada dalil yang tegas mengatakan ad-dukhon haramun misalkan, nggak ada secara tegas. Tapi dalil diantaranya tadi, kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, la dororo wa la diror. Jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Rokok membahayakan tidak? Membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahkan orang lain, perokok pasif itu apa? Lebih berbahaya daripada orang yang merokok. Nah, sebagian juga yang anda lihat tuh masih ada yang gerakan-gerakan gini, nggak usah dicontoh. Apa nih? Masih ada isyarat apa? Rokok itu tidak baik. Baik. Kata beliau, li'annahu mudarrun bisihhati. Karena yang namanya rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Wa qad ajma'a al-atibba ala dararihi. Dokter telah sepakat tentang kemudaratan rokok. Sepakat dokter. Bahkan ada dokter yang merokok pun apa mengatakan berbahaya. Tapi ya gimana lagi mungkin. Nah, dia belum bisa meninggalkan. Allah SWT beri taufik orang yang merokok untuk meninggalkan rokok, kesempatan pada bulan Ramadan ini. Ya, subhanallah, bulan Ramadan ini kita dilatih terkhusus ya semuanya, termasuk di dalamnya perokok. Mereka mampu meninggalkan rokok dari awal subuh sampai maghrib, mereka bisa meninggalkannya. Mestinya apa? Dia sudah latih seperti ini, tinggalkan seterusnya. Yang sampai apa? Dari subuh sampai maghrib sudah meninggalkan rokok, pas buka langsung ngerokok. Subhanallah. Musibah. Wa amma binisbati di athari ala siyam fa innahu mufsidun lisiyam. Adapun efek atharnya, bekasnya terhadap puasa adalah merokok dapat membatalkan puasa. Jadi merokok dapat membatalkan puasa. Baik. At-tabarru bid-dam, ini yang ketiga. Tadi yang pertama cuci darah, yang kedua merokok, yang ketiga adalah at-tabarru bid-dam, yaitu donor darah. Donor darah pun kata beliau penulis hafizallahu taala termasuk pembatal puasa. Apa alasannya? Nih lihat, ulama itu ketika mereka mengatakan ini batal atau ini membatalkan puasa, mereka punya dalilnya. Tapi kita nanti harus lihat dalilnya sahih atau tidak. Kata beliau, wa huwa fi ma'na istikhraj ad-dam bil hijamah. Karena yang namanya donor darah itu dikiaskan atau semakna dengan bekam. Jadi alasannya kenapa donor darah itu membatalkan puasa, karena dia semakna dengan bekam. Bekam itu apa? Mengambil darah dengan cara ditusuk-tusuk dan misalnya. Kata Nabi SAW, aftara al-hajim wal mahjum. Telah batal orang yang membekam dan yang dibekam. Kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Jadi tidak bisa dipakai untuk berdalil. Jadi dalam masalah bekam ini ada yang mengatakan jika seorang bekam batal puasanya. Jika dia bekam, ada yang mengatakan tidak batal. Nah, orang yang mengatakan bahwasanya puasa batal dengan bekam, maka otomatis ketika donor darah ya batal.
Berbeda dengan orang yang mengatakan berbekam tidak membatalkan puasa karena dalilnya tidak sahih, maka ketika nanti dia memfatwakan seorang diambil darahnya, donor darah, tidak batal. Bisa pahami? Baik. Untuk hati-hati ini ya sudah, kita nggak usah donor darah dulu ketika bulan Ramadan, untuk kehati-hatian biar keluar dari khilaf. Tapi kalau misalkan kita mengkaji dan seterusnya, maka insya Allah ada pembahasan terkait hal ini. Walidzalika fa innahu yufsidu bihi shaum. Disebabkan dia semakna dengan berbekam, maka puasanya menjadi batal. Wa man arada an yatabarra'a bid-dam falyaj'al dzalika fil lail. Jika orang ingin berdonor darah, maka hendaknya dilakukan di malam hari. Illa indad darurah, kecuali ketika keadaan darurat. Misalkan ada yang naudzubillah tabrakan misalkan, kemudian butuh darah karena dia keluar darah yang banyak, kemudian tidak ada yang bisa berdonor darah, misalkan stok darah di rumah sakit habis, misalkan cuman kita yang bisa, maka tidak menjadi masalah, batalkan saja untuk kemaslahatan tersebut. Baik, selanjutnya poin yang keempat. Tentu bagi orang yang berpendapat, terkhusus penulis di sini, orang yang melakukan donor darah dalam keadaan darurat, boleh bagi dia mendonor darah dengan syarat apa? Nanti di hari selanjutnya diqadha. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin keempat, tahlilud dam, yaitu tahlil dam itu diambil darah kita untuk dites, diperiksa. Ini kata beliau apa? Kita bacakan, in kana damul mustakhraju minal insani katsiran fi ma'na dam al-hijamah fa innahu yahsulu bi taftir lis-shaim. Jika darah yang diambil itu banyak dan semakna dengan makna bekam, kan bekam itu apa? Diambil darah banyak kalau bekam itu. Nah, kalau misalnya seorang diambil darahnya untuk tes, ternyata darah yang diambil itu banyak, maka puasanya batal. Ini kata penulis. Jadi dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan berbekam. Jadi kalau orang berfatwa mengatakan bekam itu membatalkan puasa, otomatis nanti kalau misalkan ngambil darah kemudian dengan jumlah yang banyak, otomatis batal puasanya. Jika misalkan berpendapat ulama itu yang namanya hijamah itu berbekam itu tidak membatalkan puasa, maka otomatis ngambil darah pun tidak membatalkan puasa. Bisa pahami? Baik. Wa amma idza kana qalilan urfan kalladhi yu'khadhu litahlili sukkar fala yufattiru as-shaim. Ini kata beliau. Adapun jika yang diambil hanyalah darah yang sedikit, seperti ngambil darah untuk tes gula, maka tidak membatalkan puasa. Anak juga pernah dites gula, itu cuma sedikit sekali, cuman mungkin sacak-sacak tuh, nah, setetes, cuma enggak banyak. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Kaidahnya apa? Kalau berpendapat bahwasanya hijamah atau berbekam itu membatalkan puasa, berarti kaidahnya apa? Kalau ada darah yang keluar banyak, mau berbekam, mau donor darah, mau diambil buat tes, ketika banyak sudah batal puasanya. Jadi yang namanya fikih itu apa? Ada konsekuensinya, keharusannya. Jika berpendapat seperti ini, ya harus ikut. Jangan sampai berpendapat bahwasanya bekam itu batal, tapi donor darah nggak batal. Ini nggak konsisten. Kalau misalkan mengatakan tidak batal donor darah, ya berarti hijamah pun apa? Hijamah itu berbekam itu tidak batal, harus konsisten. Karena alasannya taklilnya itu sama. Baik. Selanjutnya poin ke-5, yaitu qatratul anfi, obat tetes hidung. Obat tetes hidung batal tidak? Masya Allah, khilaf bainal jamaah, ada perselisihan di kalangan jamaah. Keduanya benar, ada yang batal, ada yang tidak batal. Kapan batal? Kita baca. Idza kana ma'ul
utrah yasilu lil jawfi fayafsidu as-siyam. Jika obat tetes hidung tersebut sampai ke rongga tenggorokan kemudian masuk perut, maka batal puasanya. Adapun misalkan amma idza kana istikhdamu hadhihi al-qutrah bi tarafi anfihi wa la yasilu lil jawf fala yafsidu as-siyam. Adapun jika obat tetes hidungnya diletakkan di ujung kemudian tidak sampai rongga tenggorokan kemudian masuk perut, maka ini tidak batal. Dalilnya apa? Wa yadullu lidzalika haditsu Laqit ibn Sabrah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Dalilnya ada hadis dari sahabat Laqit ibn Sabrah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah ketika istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, sungguh-sungguh yang kuat, illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan puasa. Jadi kalau puasa jangan sampai disedotnya sungguh-sungguh, keras, kenceng, tidak. Berarti pemahamannya apa? Selain puasa harus disedot dengan keras. Kenapa? Ay annaka idza balagta fil istinsyaq wa anta shaim farubbama nafadha ilal jawf syai'un minal ma. Karena kalau engkau menghirup air ke dalam hidung dengan sungguh-sungguh dalam keadaan puasa, bisa jadi ada yang masuk ke dalam tenggorokan kemudian ke perutan, ini bisa merusak absahan puasa. Tapi berarti beralasan, ya udahlah Ustaz, saya mah kalau puasa nggak mau kumur-kumur, nggak mau istinsyaq, nggak mau masukin air ke dalam hidung. Benar apa salah? Salah. Ini hadis Nabi SAW. Tetap istinsyaq, tetap kumur-kumur, tetap pemasukan air ke dalam hidung, tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata misalkan kita tidak sungguh-sungguh kemudian tidak sengaja masuk ke dalam tenggorokan, batal tidak? Tidak. Ketika kita tidak sengaja, sudah hati-hati, misalkan enggak secara kuat, insya Allah tidak membatalkan puasa. Kata beliau, wa man ihtaja li qatratil anfi in amkana an yuajjila istikhdam hadhihi al-qatrah ila al-lail fa hadha huwa al-mutaayyan. Jika memungkinkan seorang yang ingin menggunakan obat tetes hidung ditunggu sampai nanti malam, tunggu saja. Untuk apa? Kehati-hatian. Tapi kalau misalkan mau juga silakan di ujung saja. Jangan sampai dimasukin ke dalam misalkan. Enggak. Taib. Paham tum? Taib. Ini pembahasan yang disebutkan oleh penulis hafizallahu taala yang termasuk pembatal-pembatal puasa. Jadi apa? Ringkasan terkait poin 5, yaitu obat tetes hidung apa? Membatalkan puasa jika sampai ke dalam tenggorokan dan perut, dan tidak membatalkan puasa ketika hanya di ujung saja, tidak sampai tenggorokan dan perut. Kemudian kita masuk pembahasan kedua. Pembahasan kedua itu apa? Sesuatu yang dianggap membatalkan, sesuatu yang ada kontemporer dan sebagian orang mengatakan itu batal. Nah, kata beliau di sini apa? Tidak batal. Apa itu? Tsaniyan mala yafsudu as-shiyam, yufsidu as-shiyam. Poin yang kedua adalah apa-apa yang tidak membatalkan puasa, yang termasuk hal-hal yang baru. Yang pertama adalah qatratul udhun, yaitu apa? Obat tetes hidung. Jadi beliau membedakan antara obat tetes udhun itu telinga. Beliau membedakan antara obat tetes hidung dan obat tetes telinga. Kata beliau, la tufsidus shiyam walau wajada ta'amaha fi halqi. Jika seorang pakai obat tetes telinga, maka tidak membatalkan puasa meskipun rasanya ada di tenggorokan. Kata beliau, alasannya apa? Di sini disebutkan, li'annal udhuna laysat bimanfadhin mu'tadin lil jawf. Karena yang namanya udhun atau telinga itu bukan jalur masuk yang langsung ke dalam
perut, ke dalam tubuh, kata beliau. Jadi kalau hidung itu apa? Langsung ke sini. Kalau misalkan belajar tajwid kan ada gambar ini, kan langsung ke sini. Apalagi kalau misalkan orang kedokteran atau belajar IPA misalkan kan ada tuh ya. Nah itu hidung itu langsung masuk. Adapun telinga kata beliau tidak langsung lazim, pasti masuk ke tenggorokan dan ke dalam tubuh atau perut. Bisa pahami? Ini alasan beliau kenapa membedakan antara obat tetes hidung dan obat tetes telinga. Kalau obat tetes hidung itu dirinci, bisa batal, bisa tidak. Kalau masuk tenggorokan batal, kalau tidak batal. Adapun obat tetes telinga tidak batal, meskipun rasanya ada. Kenapa? Karena ini tidak langsung masuk ke dalam tubuh. Bisa pahami? Baik. Begitupun apa? Wa misluhu ghusulul udhuni wa ayyu ilajin an tariqil udhun. Termasuk di dalam hal ini apa? Yaitu pengobatan lainnya yang melalui telinga. Misalkan ada telinganya, misalkan sesuatu yang tidak enak kemudian diobati, nah ini tidak batal juga. Tidak batal juga. Mau obat tetes telinga atau apapun itu yang masukkan misalkan telinga, maka kata beliau firullah taala tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya, tadi yang poin pertama yang tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, yang tidak termasuk pembatal puasa adalah qatratul ain, obat tetes mata. Nah, ini juga kata beliau tidak membatalkan puasa. La tufsidus siyam hatta law wajada ta'amal qatrah fi halqihi. Ini pun tidak membatalkan puasa meskipun ada rasanya. Meskipun ada rasanya misalkan pahit-pahit misalkan. Setelah masuk obat tetes mata ada rasanya pahit misalkan, ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Alasannya tadi li'annal aina laysat bimanfadhin mu'tadin ilal jauf. Karena yang namanya mata itu tidak langsung mengarah ke anggota tubuh, tidak sebagaimana hidung. Berarti apa? Obat tetes mata dan obat tetes hidung hukumnya sama, yaitu tidak membatalkan puasa. Wa mislu dzalika al-kuhlu, contohnya seperti apa itu yang suka hitam-hitam tuh? Al-kuhlu tuh apa? Suka dipakai di mata ini. Oh, apa? Celak. Nah, celak. Al-kuhlu itu celak. Celak itu tidak membatalkan puasa. Falaisa lahu nufudun ilal jauf, maka tidak ada jalan bagi mata itu langsung ke jauf. Jauf itu rongga tenggorokan. Oleh karenanya fala yufsidu as-siyamu bihi. Oleh karenanya puasa itu tidak batal disebabkan pakai celak. Taib selanjutnya poin ketiga yang termasuk permasalahan kontemporer yang bukan termasuk pembatal puasa, yaitu al-aqrasul lati tudau tahta lisan, yaitu tablet yang diletakkan di bawah lidah. Tablet, bukan tablet sejenis laptop, enggak. Tablet apa? Obat. Obat itu kan ada tablet, ada serbuk. Nah, ada tablet yang diletakkan di bawah lidah. Kata beliau ini tidak membatalkan puasa. Wa yastakhdimuha ghaliban al-musabuna bi amradil qalbi. Biasanya obat seperti ini digunakan bagi orang-orang yang sakit jantungnya. Orang yang sakit jantung, kata beliau biasanya menggunakan obat tablet kemudian dimasukkan di bawah lisan, di bawah lidah. Kata beliau la tufsidu as-siyam, tidak merusak puasa. Kenapa? Li'annaha laysat aklan wala syurban. Ini bukan makanan, bukan minuman. Wa laysat fi ma'nal akli wala syurbi. Ini juga bukan yang semakna dengan makanan dan minuman. Wal aslu huwa sihhatus siyam. Hukum asalnya puasanya tetap sah. Kalau promah gimana? Promah batal. Promah batal.
Wallahu alam jenis obatnya seperti apa? Beliau menyebutkan apa? Obatnya itu seperti biasanya digunakan oleh orang yang kena penyakit jantung, kemudian diletakkan di bawah lidah. Yang sampai pada alasannya udah ambil promah, letakkan di bawah lidah biar nggak sakit perut. Enggak juga. Ini kata beliau orang yang sakit jantung. Wallahu alam bisa. Kemudian selanjutnya al-marahim, poin keempat. Al-marahim itu salep. Salep. Tahu salep enggak? Salep di Mesir. Salep tangan, salep apapun itu kata beliau la tufsidu asyam, tidak merusak puasa. Li'annaha laysat bi'aklin wala syurbin. Itu bukan makanan, bukan minuman. Begitupun walaysat fi ma'nal akli, bukan juga makna seperti makanan dan minuman. Kemudian yang kelima, ya misalkan orang pakai salep, misalkan boleh tidak lagi puasa? Boleh. Kemudian yang kelima, istikhdamul oksigen lis-shaim. Apa oksigen? Oksigen. Jadi poin kelima kata beliau, penggunaan oksigen itu tidak membatalkan puasa. Oksigen itu apa? Ya, oksigen yang kita hirup. Biasanya di rumah sakit ada yang besar sekali itu. Biasanya digunakan untuk orang yang kena penyakit asma atau susah bernafas. Itu pakai oksigen. Itu tidak membatalkan puasa. Alasannya apa? La yufsidus shiyam, tidak membatalkan puasa, li'anna hadzal oksigen innama huwa yajri majra an-nafs atau an-nafas. Oksigen itu seperti nafas saja. Nafas membatalkan puasa tidak? Tidak. Kalau tidak bernapas mati kita. Ini tidak membatalkan puasa. Wala yadhhabu ila al-ma'idah, dan oksigen tersebut tidak masuk ma'idah. Ma'idah itu perut. Tidak masuk perut. Ya tadi aja masuk apa buat bernafas. Wa hadza huwal qaulur rajih, dan ini pendapat yang kuat. Nah, ketika ada mengatakan ini pendapat kuat, berarti ada pendapat yang lemah, ada perbedaan pendapat. Yang kuat kata beliau, oksigen itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, bukhahur rabwi, yaitu inhaler. Apa inhaler? Buat asma. Ada kayak apa ya sedotan itu? Ya, inhaler itu. Insyaallah pintar antum. Inhaler. Tapi ditulisnya mah inhaler di sini. Inhaler itu apa? Tidak membatalkan puasa. Jadi orang misalkan sakit, kemudian dia susah bernapas dan butuh yang namanya oksigen atau butuh yang namanya inhaler, maka tidak membatalkan puasa. Tadi alasannya apa? Di anna hadzal bukhah innama yadhhabu ila al-qasbah al-hawaiyah. Karena alat ini hanya apa? Masuk ke dalam saluran pernapasan saja. Tidak masuk ke dalam perut. Dan tidak mengenyangkan. Mengenyangkan tidak? Tidak. Wala yadhhabu ilal ma'idah, tidak masuk ke perut. Illa syai'un yasir, kecuali sesuatu yang sedikit saja. Kalaupun ada yang masuk ke dalam perut, tadi inhaler itu sedikit, tidak banyak. Dan yang sedikit itu apa? Ma'fuun anhu, dimaafkan. Ya, sesuatu itu yang sedikit dimaafkan. Begitupun tadi darah, kata beliau ngambil darah itu kalau banyak batal, kalau sedikit tidak batal. Ma'fuun anhu, dimaafkan. Subhanallah, syariat Islam itu indah sekali. Jadi ketika ada sesuatu yang sulit untuk dihindari, maka diperbolehkan. Contoh tadi misalkan yang berpendapat darah itu misalkan membatalkan puasa, sedikit tidak membatalkan puasa. Begitupun ada yang berpendapat bahwasanya darah itu najis, yang sedikitnya tidak najis. Begitupun misalkan air kencing itu najis, ketika terus menerus kencing, mau sholat kencing terus, maka ini tasasul baul namanya, penyakit kencing terus menerus, maka cukup bagi dia wudu kemudian sholat. Kalau kencing jadi masalah. Kenapa dia tasasul baul? Dia terus menerus kencing. Begitupun misalkan buang angin dan seterusnya. Jika memang dia terus menerus seperti itu, dan ini penyakit, ya tidak. Jadi masalah ini istilahnya apa? Ma'fuun anhu, dimaafkan. Nah, ini termasuk apa? Salah satu keindahan syariat Islam. Saat ini mudah, alhamdulillah.
Baik, selanjutnya kata beliau, wa amma ilajur rabwi alladhi yakunu ala syakli kapsulat wa yakunu fiha mislu budrah yada'u al-marid fi famihi fatakhtaritu biriqi fayattari'uha fahadhihi mufsidatun lisyam. Kata beliau, adapun obat asma dalam bentuk kapsul, kata beliau, adapun obat asma dalam bentuk kapsul, yang kapsul itu ada serbuknya kan? Ada. Kapsul itu pasti ada serbuk di dalamnya. Kemudian pasien tersebut meletakkan di dalam mulutnya bercampur dengan air liur, ditelan, maka ini membatalkan puasa. Jadi beda antara obat asma dan inhaler. Inhaler juga obat asma tapi disedot. Kalau misalkan pil tadi ada serbuknya dan ini membatalkan puasa. Paham tum? Baik. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, tidak lama lagi insyaallah beres, yaitu minzaru al-ma'idah alladhi yadkhulu anit tariqil fam, yaitu alat, namanya itu nama ilmiahnya endoskopi lambung. Jadi sejenis alat kemudian dimasukkan ke dalam mulut supaya melihat keadaan lambung. Ya, kamera gitu. Namanya endoskopi. Endoskopi lambung, bukan kopi Lampung ya. Endoskopi kopi lambung. Baik. Ini kata beliau apa? Tidak membatalkan puasa jika memang tidak ada embel-embelnya. Jadi hanya sekedar masuk alat tersebut. Adapun jika ada embel-embelnya, misalkan pelumas atau apapun itu disertai masuknya kamera tersebut, maka batal. Disebabkan apa? Ada yang masuk ke dalam perut. Bisa pahami? Kalau ditanya misalkan apa hukum masukkan alat ke dalam perut untuk melihat kondisi lambung, maka dua. Pertama, jika hanya sekedar alat tidak ada embel-embelnya, maka tidak batal. Adapun jika ada embel-embelnya, misalkan pelumas atau apapun itu, maka menjadi batal. Baik. Amma al-manadhir allati tustakhdamu an tariqil mahbal aw fathati syarah wa nahwiha fa hadhihi kulluha la tufsidus siyam mutlaqan. Adapun alat yang dimasukkan lewat belakang ataupun depan yang di bawah itu tidak membatalkan puasa. Kalau dimasukkan di atas membatalkan puasa jika ada pelumasnya. Kalau tidak ada pelumasnya tidak batal. Adapun dari bawah, baik dari depan ataupun belakang, maka mau pakai pelumas ataupun tidak jadi masalah, puasanya tetap sah. Bisa pahami? Baik. Baik, selanjutnya at-tahamil allati takunu an tariqi fathati syaraj aw an tariqil mahbal wa nahwa dzalika la tufsidu as-siyam. Suplemen yang dimasukkan melalui belakang itu tidak membatalkan puasa. Jadi misalkan suplemen yang dimasukkan dari belakang ataupun dari depan, bukan dari atas, ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang bawah itu tidak ke lambung, betul tidak? Kan cuma di situ saja, tidak masuk ke lambung. Adapun yang dari mulut ke lambung. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya yaitu at-takhdir, itu anestesi bius. Ini membatalkan atau tidak? Dirinci. Masya Allah. Ini bius apa kata beliau? Idza kana at-takhdir mawdi'iyan fas-siyamu ma'hu sahih. Jika biusnya itu tidak total, setengah sadar, ini tidak membatalkan puasa, tetap sah puasanya. Karena bius itu ada dua, ada yang bius total tidak sadar, kedua bius setengah sadar. Nah kalau yang setengah sadar ini tidak membatalkan puasa. Adapun yang bius total, batal tidak?
dirinci. Belajar fikih itu apa? Enak. Jadi dirinci, tidak disamaratakan. Amma idza kana taqdiru kulliyan fa in kana syamilan li jami'in nahar fasyamuhu ghairu sahih. Jika seorang dibius kemudian efeknya itu dari subuh sampai maghrib, jadi tidak sadarkan diri total, maka puasanya batal. Bukan puasanya batal, kan dia nggak puasa, berarti nggak puasa. Apa? Fasyamuhu ghairu sahih, maka puasanya tidak benar, tidak dianggap. Wa yazamuhu al-qada, wajib qada. Wa amma in kana la yashmalu jami'a an-nahar wa yufiqu juz'an min nahar aw minan nahar sawa'un fi awwalihi aw fi wasatihi aw fi akhirih fasyamu ma'ahu sahih. Adapun misalkan dia dibius total tapi ada sebagian harinya sadar, baik pagi hari ataupun siang hari ataupun sore hari, maka puasanya sah. Contoh misalkan dibius waktu duha, bius total. Sadar-sadar jam 6 pas misalkan, adzan jam 6:01. Nah, apa? Sah tidak puasanya? Sah. Sah kan dia puasa sebagian harinya. Paham tidak? Anda ulangi. Jika bius total itu sebagian harinya penuh tidak sadar, puasanya tidak dianggap meskipun dia niat puasa. Adapun jika bius total ternyata sebagian harinya meskipun sesaat, baik pagi, siang ataupun sore, maka apa? Puasanya sah. Meskipun dia misalkan sadar sejam, bius jam setelah subuh, misalkan sholat subuh, dia sholat subuh meskipun sakit kan wajib. Wajib tidak sholat subuh? Wajib. Misalkan dia adzan jam 4:30 misalkan, dia 4:30 sholat subuh, jam 5 dibius total operasi. Dia niat puasa, nanti dia sadar-sadar jam 6 misalkan, buka jam 6:02, maka puasanya tetap sah. Bisa pahami? Ustaz, kalau gitu saya pengen dibius aja, misalkan nggak puasa. Subhanallah, siapa yang pengen dibius? Pemikiran yang salah. Bius itu sakit, orang yang sakit. Masa orang yang sehat pengen dibius? Ini namanya apa? Bisa dikatakan hilah. Hilah itu tipu daya muslihat. Misalkan orang yang bersafar itu boleh buka puasa, saya pengen bersafar ke Jakarta, tujuannya apa? Biar bisa buka puasa. Ini nggak dianggap, karena memang apa? Ini hilah, tipu daya. Dia tujuan safar hanya untuk sekedar buka puasa. Terakhir insyaallah yaitu qol usin la yahsulu bi taftir, yaitu cabut gigi. Nah, siapa yang cabut gigi di sini? Cabut gigi itu tidak membatalkan puasa. Ya kecuali kalau giginya ditelan misalkan ini pembahasan lain. Tapi dicabut doang apa? Tidak batal puasanya. Allah alam bisa. Berhubung sudah jam 6, maka kita cukupkan. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan berkaitan dengan pembahasan ini. Taib, ana mau tanya, kalau misalkan seorang kesiangan subuh misalkan lagi puasa, dia sudah niat pengen puasa dari malam, tapi ternyata dia kesiangan subuh yang namanya puasa itu apa? Kan dari awal subuh atau terbit fajar sampai tenggelam matahari. Misalkan dia mimpi basah, sadar-sadar setelah apa? Setelah lewat waktu subuh, apakah dia lanjut puasa atau tidak? Lanjut. Jadi kalau misalkan antum nih mimpi basah, kemudian sadar-sadar ternyata lewat waktu subuh, tetap apa? Tetap harus puasa, dan puasanya tetap sah. Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub, berarti tetap sah. Begitupun wanita misalkan haid. Nih beliau wanita misalkan akhwat, haidnya itu misalkan di hari Senin dia haid, hari Selasa itu dia di 1 menit sebelum adzan subuh, sebelum terbit fajar dia suci, maka wajib apa? Puasa meskipun belum mandi. Nih akhwat, misalkan akhwat nanti di malam harinya misalkan masih haid, kemudian beberapa menit sebelum subuh, sebelum terbit fajar itu suci, maka apa? Harus puasa meskipun belum bersuci. Bisa bedakan? Taib. Taib, Afan Ustaz, izin bertanya, silahkan. Pertanyaannya, jika mengeluarkan dahak secara sengaja apakah membatalkan? Tidak.
Jangankan dikeluarkan, ditelan saja tidak batal. Misalkan dahak nih, ditelan lagi tapi jorok, jangan tiru adegan ini. Tapi kalau misalkan ada dahak kemudian dikeluarkan tidak batal. Nah, dahak itu apa? Kemarin sudah dibahas, dahak itu sejenis air liur tidak? Hah? Atau beda? Kemarin disebutkan bahwasanya air liur itu apa? Ijma ulama tidak membatalkan puasa. Tapi jangan sampai dikumpulkan misalkan diminum, enggak. Seperti itu. Allah alam. Sebelum kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.